Waktu maghrib dan isya sudah berlalu. Seluruh santri dan santriah masih mengaji seperti biasa di madrasah, kecuali Hadijah, Cut, dan Oci. Semua sudah hampir tahu alasannya dan rentetan kejadian tadi sore, dari mulut ke mulut. Ada yang merasa prihatin, takut, dan ada pula yang tidak percaya. Cut tertidur sangat pulas, mungkin karena kecapean. Sedang Oci masih syok hingga berinisiatif melupakannya dengan memainkan gawainya, yang tentu sudah diberi izin oleh Roisah atau kepala Kobong Akhwat, Kobong Anissa. Hadijah memang merasa masih takut, tapi ia sudah mulai terbiasa setelah kejadian-kejadian aneh yang pernah menimpanya beberapa waktu lalu. Karena merasa tak nyaman dengan rambut keritingnya, Hadijah memutuskan untuk menyisir sebentar. Oci yang tak sengaja melihatnya langsung menegur Dijah. "Ngapain sih nyisir rambut malam-malam gini? Kayak gak ada waktu lain aja." "Aku gak betah, Ci. Lagian cuma sebentar mah gak apa-apa kali." "Tapi konon kata orang dulu-dulu, gadis perawan gak boleh nyisir rambut malam-malam, pamali." Oci berucap dengan nada serius. Hadijah malah tertawa keras. "Kamu masih percaya hal begituan, Ci? Lagian ini zaman udah beda, bukan dulu lagi. Udahlah, kebanyakan nonton film horor kamu ya." "Ih, dibilangin juga. Ngomong-ngomong, kamu kan lagi haid. Kumpulin tuh rambutnya, jangan dibuang sembarangan. Ntar dipelet genderuwo baru tahu rasa loh." Hadijah sedikit tersentak saat mendengar kata genderuwo. Sontak kembali teringat pada mimpi buruk yang pernah ia alami. Iya, Oci bawel," saut Hadijah mengalah. "Ya udah, aku mau tidur ah, capek," ujar Oci sambil memposisikan diri di atas kasur lantai miliknya. "Oke, tapi aku boleh nggak pinjam HP kamu? Soalnya HP ku lagi di charge," pinta Hadijah yang langsung diiyakan oleh Oci. "Boleh nih, tapi jangan dipakai buat ngechat cowok loh." "Ih, cowok siapa? Aku cuma mau telepon bunda, kangen soalnya." Oci terkekeh. "Kirain kangen sama si Dayat." Hahaha. "Ih, amit-amit jabang bayi. Ngomong-ngomong, kenapa nggak sekalian aja kamu laporin kejadian-kejadian yang kamu alami di pondok ini sama bunda kamu?" tanya Oci. Hadijah menggelengkan kepalanya, sembari masih sibuk mencari kontak bundanya di handphone Oci. "Enggak ah, aku takut nanti bunda kepikiran." "Gak apa-apa, di sini kita punya pertolongan Allah dan Pak Haji sebagai perantaranya," kila Hadijah dengan tenang. "Assalamualaikum bunda," sapa Hadijah saat panggilan mulai tersambung. Tut. Tak ada jawaban dari seberang telepon, lalu sedetik kemudian sambungan terputus. "Kenapa?" tanya Oci yang merasa raut wajah Hadijah berubah. "Teleponnya dimatiin dari sana." "Coba telepon lagi." Hadijah mengikuti saran dari Oci. "Assalamualaikum bunda, ini Hadijah. Hadijah kangen sama bunda." Masih tak ada jawaban. Rasa takut mulai bergemuruh di dada Hadijah. Ia takut jika ada hal buruk yang menimpa bunda dan keluarganya. "Bunda kenapa? Kok cuma diem? Bunda gak apa-apa kan? Ayo bilang iya bunda, jangan buat khawatir Hadijah." Iya." Jawaban itu memang sesuai harapan, tapi suara itu jelas bukan milik bunda. Itu lebih terdengar pelan, tapi menusuk, disertai geraman aneh yang mampu membuat Hadijah semakin takut. HP Oci tiba-tiba mati daya. Posisinya yang tepat berada di depan wajah Hadijah membuat ia mampu bercermin pada layarnya. Naas, mata Hadijah seketika membulat lebar saat penampakan konyol itu kembali datang. Di sana, di layar handphone, yang artinya sosok itu kini ada di belakang Hadijah. Jujur saja, sendi di leher Hadijah seolah kaku. Ia sama sekali tak mampu untuk sekedar menoleh ke belakang. Jantungnya berdebar hebat. Mental dalam dirinya kembali terguncang. Capek juga jika harus terus-menerus diteror makhluk yang tak ia kenali. Oci berteriak keras saat sosok itu berhasil mengambil kesempatan di tengah guncangan hebat yang menimpa tubuh Hadijah. Satu tangan dingin menarik kasar rambut Hadijah ke atas sampai tubuhnya melayang di udara. Tubuh Hadijah sudah benar-benar melayang. Kakinya berontak sekuat tenaga untuk melepaskan rambutnya dari cengkraman tangan wanita buruk rupa itu. "Tolong!"
Hadijah kembali berteriak keras sekali. Namun suasana telah berubah. Oci yang melihat Hadijah melayang hanya diam. Lalu setelahnya, ia tertawa. Hahaha, rasakan itu gadis pengganggu. Mata Hadijah dan Oci beradu pandang. Bukankah sebagai seorang sahabat Oci harus menolongnya? Oci, apa maksudmu? Cepat tolong aku. Au. Hadijah terus memohon, disertai dengan erangan perih di kepalanya. Namun, Oci malah kembali tertawa puas, membuat Hadijah menitikkan air mata. Au! Jerit Hadijah saat tangan wanita itu kembali menarik rambutnya dengan kasar, membawa tubuhnya menjauhi lantai. Perasaan marah dan capek berkecamuk memenuhi dada Hadijah. Ia sudah benar-benar muak dengan semua ini. Sebenarnya kamu itu siapa, wanita laknat? Wanita yang Hadijah tanya tak menjawab. Justru malah Oci yang menimpal. Sudah aku bilang, kamu harus menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri, manusia ceroboh. Apa? Akibat dari apa? Cih, manusia tak berakhlak. Kamu sudah menawarkanku darah haidmu. Sekarang ayo berikan, ucapnya tajam. Hadijah menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, Oci menggantung kalimatnya. Keluarlah anakku dan bawa dia. Tangannya menuju ke arah Cut yang kini sudah terbangun. Ia celingak-celinguk mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sebuah uluran tangan dengan lembut mengajaknya. Ayo, ikut aku. Cut hendak menerima uluran tangan seorang pria di depannya. Namun seorang gadis berhasil menyeret Cut menjauh. Hah, Sylvie? Teriak Hadijah. Kubrak. Tubuh Hadijah terjatuh ke lantai secara tiba-tiba. Di sisi lain, Hadijah, ayo bangun. Hadijah sedikit tersentak saat ia mulai sadar. Oci? Iya, aku Oci. Kenapa emang? Pasti habis mimpi buruk ya. Tebak Oci benar. Hadijah meliarkan matanya ke sekeliling, mencari sosok temannya. Cut juga Sylvie. Cut mana? Sylvie juga. Tanyanya saat tak mendapati siapapun di sana. Cut disuruh beli sayuran ke pasar, diantar Dayat pakai motor. Kalau Sylvie siapa? Oh syukurlah. Sylvie enggak kok, bukan siapa-siapa. Aku mau hamam dulu. Hadijah bergegas menuju WC untuk membersihkan diri. Langit sudah nampak sangat cerah dengan mentari tak usai menerangi. Hari Minggu, jadwal tak seketat hari biasanya. Maka dari itu, Hadijah tertidur sampai siang. Karena sedang haid ditambah fisiknya yang terasa kurang enak, Hadijah sengaja melewati WC 1 karena memang kini sudah ditutup rapat oleh pihak pesantren. Ekor matanya tak sengaja melirik sesuatu di dalamnya. Ia cepat beristighfar dan kembali fokus melangkah sampai ke WC 2. Ia mencuci pembalut yang kini berubah warna menjadi merah gelap. 1-2 hari awal haid memang selalu deras, seringkali mengalami kebocoran. Seusai mencucinya, Hadijah mandi. Sampai beberapa menit, ia selesai dan bergegas menuju kobong. Tentu saja, ia harus kembali melewati WC 1. Ia berusaha untuk bersikap biasa saja, tanpa rasa takut. Namun, seperti matanya sudah di-setel otomatis, ia melihat sesuatu yang mengganjal di sebalik pintu. Kini, rasa penasarannya muncul jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia mengintip pada sebuah lubang kecil pada pintu WC. Dek. Jantungnya kembali berpacu lebih keras. Ada seseorang yang harus ia tolong di dalam sana. Cut, kenapa kamu ada di sana? Tanya Hadijah sedikit berteriak. Nampak Cut yang terduduk lesu di dalam sana. Setelah sadar ada Cut di luar WC, Cut menoleh lemah pada Hadijah. Hadijah, tolong aku, rintinya. Iya, aku akan menolongmu. Cut, tenang saja di sana. Hadijah celingak-celinguk mencari suatu benda yang bisa ia gunakan untuk membongkar paksa pintu WC. Tangannya dengan cepat meraih sebuah golok di samping dapur, lalu dihentakkan pada pintu agar bisa terluka. Duk, 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 duk. Dengan susah payah, ia memukulkan golok pada pintu, tapi tetap saja usahanya sia-sia. Ia akhirnya berinisiatif untuk meminta bantuan pada temannya yang lain. Hadijah berlalu menuju kobong Anissa, lalu didapati Oci yang tengah menyapu lantai. Ci, tolongin Cut terjebak di dalam WC. Oci menghampiri Hadijah yang sedikit terengah-engah. Terjebak apanya? Cut kan lagi di pasar sama Dayat. Jangan aneh-aneh, Dijah. Tapi aku tadi lihat dengan mata kepala sendiri. Tuh terjebak di dalam.
Ayo kita lihat, cepat biar kamu percaya. Mereka hendak melangkahkan kaki menuju WC. Tapi sebuah suara dari tangga kobong Anissa menghentikannya. Hadijah, Oci, cepetan keluar. Dayat, ngapain teriak-teriak sih? Sosor Oci. Cut, perkataannya terpotong. Cut hilang. Sementara itu di sisi lain, Loh, kok nggak ada? Tadi Cut di sini. Tunjuk Hadijah pada WC 1 yang pintunya sudah terbongkar. Suasana hening. Hadijah, Oci, dan Dayat sibuk berkutat dengan pikiran masing-masing. Beneran kamu lihat Cut di sini? Tanya Oci. Wah. Dayat masuk angin ya. Kok muntah-muntah gitu? Sosor Oci pada Dayat yang tangannya sibuk menutup mulut. Aku ke kobong atas ya, enggak kuat. Di sini bau. Dayat berlari menaiki anak tangga menuju kobong Anissa, disusul oleh Hadijah dan Oci. Bau apa sih Dayat? Tanya Hadijah. Kalian berdua nggak nyium bau sesuatu gitu? Dia balik bertanya. Enggak, emang bau apa? Bau amis. Di sisi lain, bundanya Cut sudah tahu soal ini belum Pak Haji? Tanya Hadijah setelah beberapa saat memberi Pak Haji pasal hilangnya Cut. Jangan dulu, takutnya mereka shock. Kita cari saja dulu semampunya. Mohon Pak Haji, jadi sekarang kita cari Cut di mana? Dayat terakhir lihat Cut di mana? Dayat terlihat berpikir sejenak. Tadi di pasar Cut izin ke Dayat buang air kecil. Ayo kita ke pasar sekarang. Silvi? Hadijah terkejut dengan kedatangan Silvi yang tiba-tiba. Ia tersenyum ganjil. Haji, Oci, dan Dayat tak jadi melangkah pergi. Mereka pun ikut melihat ke arah Silvi berada. Cepat ikuti aku, Cut berada dalam bahaya, ajaknya dengan suara lemah. Hadijah, Oci, Dayat, dan Pak Haji berjalan di belakang Silvi. Mereka menyusuri sebuah jalan yang kecil dipenuhi rumput-rumput liar dan tinggi. Kadang-kadang kulit tangan Hadijah terluka karena sabetan daun. Kita mau kemana sih Silvi? Tanya Hadijah. Hutan Nyi Gelis. Hah? Emang ada? Kayak nama hutan di cerita-cerita dongeng saja. Celetuk Dayat. Shh, jangan sompral Dayat, tegur Oci. Pak Haji yang berada di posisi paling belakang tak banyak bicara. Kini hutan sudah terlihat lebih rimbun dari sebelumnya. Pohon-pohon tinggi dan besar bisa terlihat dengan mudah. Tanah mulai terasa becek dan suasana menjadi lebih dingin. Beruntung sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu membawa barang-barang yang dibutuhkan selama perjalanan. Jadi tidak perlu khawatir jika capek sudah menguasai diri mereka. Aduh Silvi, kenapa nggak bilang kalau mau berhenti? Keluh Hadijah saat tubuhnya menabrak tubuh Silvi di depannya. Di sana, tunjuk Silvi pada sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Tempatnya berasa kenal, ucap Pak Haji. Pak Haji memang pernah kesini, Silvi menjawab dengan tenang. Terlihat raut kebingungan pada wajah Pak Haji. Kapan? Cepat masuk, aku tunggu di sini. Kenapa nggak ikut masuk Silvi? Tanya Hadijah. Nggak bisa, kalian saja yang masuk. Ya udah. Pak Haji kini memimpin, membuka pintu kayu yang sudah rapuh. Assalamualaikum, hening. Di dalam gubuk itu tak ada sesiapapun dan apapun, kosong. Hanya saja ada sebuah ruangan yang tertutupi oleh gorden usang. Hayu Kaditu, ajak Pak Haji. Mereka melangkah ke sana. Hei, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucap Dayat yang terkejut saat pundaknya ditepuk oleh seseorang di belakangnya. Karenanya Hadijah, Oci, dan Pak Haji ikut menoleh ke belakang. Abah, kalian mau ngapain kesini? Tanya Abah. Loh, Abah yang ngapain ada di sini? Sosor Oci. Ci, sabar, tegur Pak Haji. Gini bah, ada satu santriah dari pondok Imah Sorga yang hilang. Terus ada yang menyarankan kesini. Lah, di sini gak ada siapa-siapa selain Abah. Ini tempat persinggahan Abah kalau capek. Tuturnya sedikit marah. Capek habis ngapain di tempat kayak gini? Tanya Hadijah. Buat apa kalian tahu? Ini urusan pribadi Abah. Sudah yuk, balik lagi. Di sini kan gak ada Cut, lerai Pak Haji. Dengan perasaan terpaksa mereka keluar dari gubuk itu. Loh, Silvi kok gak ada? Katanya mau nungguin kita di sini. Celetuk Oci. Tolong! Terdengar suara jeritan minta tolong dari kejauhan.
Suara itu menggema hingga terdengar dari segala arah. Itu suara Cut artinya. Cut emang ada di sini, ucap Hadijah. Iya, sebaiknya kita berpencar aja buat cari Cut. Gimana, setuju nggak? Tanya Oci. Setuju. Kalau gitu aku sama Dayat, Oci sama Pak Haji aja, biar ada laki-lakinya. Hadijah berpendapat yang langsung mendapat anggukan. Hadijah yang berada di belakang Dayat sibuk meliarkan pandangan untuk mencari sumber suara. Sedangkan Dayat sibuk memotong rumput-rumput tinggi dengan parang yang ia temukan di dekat gubuk. Dayat, kayaknya kita malah makin jauh masuk ke hutan deh, ucap Hadijah dengan perasaan takut yang semakin menjadi. Terus kita mesti balik lagi gitu? Iya, mending balik lagi aja. Gak bisa Dijah, kita udah jauh-jauh datang ke sini. Masa balik lagi gak bawa apa-apa? Kasihan juga sama Pak Haji dan Oci. Masa cuma mereka yang nyari Cut? Ucapan Dayat ada benarnya juga. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Hampir setengah jam berjalan dan mencari, tapi Cut belum juga ditemukan. Peluh membasahi pelipis Hadijah. Kakinya sudah sangat pegal. Dayat, kita istirahat dulu yuk. Aku capek. Hadijah duduk di atas sebuah batu besar dan meminum air dalam botol. Ia baru sadar, Dayat tak mengiyakan ajakan Hadijah untuk beristirahat. Hadijah menoleh ke arah Dayat, tapi nihil. Dayat tak berada di tempat semula. Dayat, kamu kemana? Teriak Hadijah. Dayat! Teriakan itu hanya berujung sia-sia. Hadijah mulai panik. Pasalnya langit yang berubah menghitam dan ia tak tahu jam berapa sekarang. Hadijah berlari dengan lemah, karena rasa capek kini menguasai diri. Apalagi ia harus menggendong satu tas berukuran cukup besar. Dayat, kamu di mana sih? Teriakan Hadijah mulai melemah. Perasaannya sangat lelah. Di ujung keputusasaannya, sorot mata Hadijah tak sengaja melihat seseorang tengah berdiri. Itu Dayat. Ia cepat berlari ke arahnya, tapi kaki Hadijah kembali dibuat lemas saat melihat Dayat hendak menjatuhkan diri ke dalam jurang. Dayat, jangan! Jeritnya sambil berlari. Namun sayang, tubuh Dayat sudah hancur di dasar jurang. Hadijah tak kuasa menahan air matanya. Ia terisak. Hadijah! Dayat! Hadijah belum bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dijah, kamu mau kemana sih? Aku panggil malah lari menjauh. Tapi dia siapa? Tanya Hadijah sambil melihat ke dasar jurang. Di sisi lain, Pak Haji, perasaan dari tadi kita udah pernah ke jalan ini deh. Sedang di tempat yang lain, Oci dan Pak Haji terus berjalan tanpa akhir. Berulang kali mereka sampai di tempat yang sama. Ayo, ucapkan istighfar. Kayaknya kita sedang dipermainkan setan. Astagfirullah. Oci hampir menangis setelah mendengarnya. Tubuhnya sudah terasa remuk. Kakinya entah sudah berapa kali terkena kram. Pak Haji, apa enggak sebaiknya kita pulang aja? Oci udah capek banget. Shh. Ulah segala diomongkan. Jangan diomongin. Saya coba pakai jalan ini sekali lagi, ajak Pak Haji. Oci menurut. Mereka kembali menyusuri jalanan kecil yang diapit pohon-pohon bambu. Langit mendung membuat suasana terlihat gelap. Ditambah dedaunan pohon bambu menutupi cahaya matahari. Tolong! Itu suara Cut. Oci dan Pak Haji berlari ke arah sumber suara yang dikira adalah suara Cut. Mereka terus berlari sampai tiba di sebuah tepi danau yang riuh oleh banyak orang berlalu lalang. Hadijah, Dayat, kalian di sini juga? Tanya Oci saat melihat mereka berada di tempat yang sama. Iya, tadi kita dengar suara Cut dari arah sini, jawab Hadijah. Kalian, awas! Tegur Pak Haji bersamaan dengan satu rombongan yang melintas melewati mereka. Suara gamelan berdendang meriuhkan suasana. Ada apa sini? Kok kayak pesta pernikahan? Tanya Hadijah. Mana ada yang nikah di tengah hutan kayak gini? Iya kali setan, celetuk Dayat yang diserang tatapan tajam dari semua orang yang berada di sana. Dayat, jaga omongan, tegur Pak Haji. Sesaat setelah itu terlihat satu pasangan berpakaian pengantin warna hijau duduk di kursi yang telah disediakan. Wajah pengantin pria itu nampak aneh dan menjijikan. Bagaimana mungkin? Matanya merah melotot seperti hendak copot dan air liur dibiarkan menetes hingga baju bagian depan nampak sangat basah. Dan yang paling buruk adalah wajah pengantin wanita yang terlihat sangat familiar. Cut! Teriak Hadijah sambil berlari ke arahnya. Pak Haji, Oci dan Dayat pun menyusul.
Cut, ngapain kamu di sini? Ayo pulang, bentak Khadijah. Wah, akhirnya kalian datang juga ke acara pernikahan Cut sama Sanjaya. Makasih ya, ucapnya Rama. Apa? Sanjaya? Cut, sadar, dia bukan Sanjaya, sanggah Oci keras. Kalian ini kenapa sih? Kok malah marah kayak gitu? Tanyanya jengah. Kondisi Cut sedang tidak sadar. Mending kita baca ayat kursi bareng, syarat Pak Haji yang langsung diangguki Khadijah dan Oci. Plak! Sebuah tamparan keras berhasil mendarat di pipi sang pengantin pria yang diduga genderuwo oleh Dayat. Woi, setan laknat, lepasin Cut sekarang juga. Jangan sesekali ganggu kami lagi. Kami gak ada masalah sama kalian, sungut Dayat berapi-api. Dayat, kamu sudah gila, sosor Pak Haji. Suasana yang riuh berganti hening. Khadijah menatap ke sekeliling. Banyak pasang mata yang menatap tak suka pada mereka. Lalu segerombol orang menghampiri dengan membawa batang pohon bambu dan beberapa helai rotan di tangannya. Wah, lepasin! Salah satu dari mereka mengikat tangan Khadijah dengan rotan. Ayo lari, ajak Pak Haji sambil berlari menjauh. Namun keadaan sudah terlambat. Mereka dikepung oleh penghuni tempat itu. Jelas saja, mereka dikepung bukan oleh manusia, melainkan jin-jin jahat yang menyamar. Seketika bau anyir darah menyengat hidung. Pengantin pria itu kini berubah menjadi sosok genderuwo berbulu hitam yang di sela-sela bulunya terdapat gerombolan kutu. Air liur berganti nanah hijau. Gigi-giginya memanjang dan bau. Sorot mata merahnya terus menatap Dayat tak suka. Aku akan tetap membawa dan menikahi gadis manis ini, ujarnya dingin dengan nanah kental mengucur dari sudut bibir dan hidungnya. Sampai kapanpun tak pernah rela jika sampai Cut dinikahi setan laknat sepertimu, sungut Dayat sembari berusaha melepas dari cengkeraman dua jin jahat yang mengikat tubuhnya dengan rotan. Aku memiliki dua pilihan. Sosok wanita tanpa kaki datang dari belakang tubuh Cut yang kini gemetar karena kesadarannya telah pulih. Kau? Khadijah nampak tak menyangka saat matanya harus melihat wanita pemburu darah haid itu lagi. Hai nona manis, jadi bagaimana? Sudah siap memberikan darahmu atau kehilangan sahabatmu? Tanyanya dingin. Khadijah menundukkan kepala. Ada air mata yang ditahan untuk menetes. Lalu ia mendongak dengan kedua tangan yang masih terikat di belakang. Baik, pulangkan Cut ke pondok dan bawa darahku. Insya Allah aku siap. Dek. Baik Cut, Pak Haji, Oci ataupun Dayat, mereka menganga, tak percaya atas keputusan Khadijah yang sangat beresiko. Khadijah, kumohon jangan lakukan itu. Biarkan saja aku yang dinikahi genderuwo itu, dan kamu harus pulang. Kamu masih memiliki bunda yang baik, sedangkan aku sudah tak memiliki siapapun, ucap Cut dengan isak tangis yang tak dapat dibendung. Enggak Cut, kamu masih memiliki keluarga di pondok, sanggah Dayat. Cut, banyak orang yang menyayangimu, termasuk aku. Lagipun ini adalah kesalahanku yang lalai menjaga diri, tolak Khadijah. Bawa darahku saja, aku siap, insya Allah, sambungnya. Beberapa saat kemudian wanita buruk rupa tanpa kaki itu menghampiri. Pak Haji tak bisa berbuat banyak karena mulutnya sudah dibekap. Tangan dan kakinya terikat rotan, serta tubuhnya diikat di atas bambu yang melintang. Namun hatinya terus melafalkan istighfar dan doa-doa, mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan termakan tipu muslihat mereka, Khadijah. Hah, Silvi? Entah kenapa Silvi selalu dianugerahi datang tepat pada waktunya. Ngapain kamu kesini? Tanya wanita buruk rupa itu dengan tatapan takut. Aku datang untuk mereka. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa selamat dari setan-setan yang gak ada akhlak itu, tutur Dayat. Oci segera menegur. Dayat, jangan ngomong sembarangan. Sudah cepat bersihkan diri, lalu sholat maghrib di masjid, perintah Pak Haji sambil berlalu ke rumahnya. Tanpa disadari mencari dan menyelamatkan Cut dari jeratan jin memakan waktu yang cukup lama, hingga waktu sudah menunjukkan pukul 18.15. Baik Pak Haji, jawab mereka serentak. Dayat sudah lebih dulu masuk ke dalam kobong Ar-Rijal, kobong pria. Khadijah, makasih ya, Oci juga. Tanpa kalian mungkin aku udah jadi istrinya Gende. Udah Cut, jangan dibahas lagi. Yang penting kan sekarang kita udah pulang dengan selamat. Dan yang terpenting, kita selamat karena Allah. Oci memotong ucapan Cut. Khadijah ikut angkat bicara. Iya Cut, maafin aku juga ya.
Karena kecerobohan aku, kalian jadi kena imbasnya. Cut sayang kalian, ucap Cut sambil merangkul dua sahabatnya itu. Dalam beberapa detik, mereka hanyut dalam pelukan yang sedikit dibumbui dengan tangisan haru. Hai, astagfirullah, jerit Khadijah saat mendapati sebuah sosok yang menyapanya dalam posisi tubuh yang masih berpelukan. Oci dan Cut sontak melepas pelukan. Dijah, kenapa? Enggak apa-apa, jawabnya bohong dengan mata yang diliarkan ke sekeliling, mencari sosok yang menyapanya, tapi nihil. Ya udah yuk ke kobong. Di sisi lain, ruang aula tempat santri dan santriah mengaji kini tak begitu berisik. Hanya ada suara Ustazah Fitri yang sedang mengajar ilmu nahwu. Khadijah, Oci, dan juga Cut berada di sana. Meski fisik mereka terasa lelah, tapi semangat belajar mereka tetap membara karena Allah. Bismillah, sekarang kita akan belajar tentang taqsimul fi'li ila sahilil akhir wa mu'tal akhir. Lihat di sana ada al-amthilatu. Silakan kalian baca contoh yang pertama. Perintah Ustazah Fitri yang langsung dipatuhi oleh para santriah. Buku catatan milik Khadijah terseret oleh tangannya sendiri hingga terjatuh dari meja. Ia pun menjulurkan tangannya ke kolong meja untuk membawanya kembali. Karena tangannya tak kunjung menyentuh buku, ia menundukkan kepala. Hai, jeduk. Kepala Khadijah terbentur meja karena kaget saat sosok aneh yang pernah ia jumpai kembali menyapa. Dijah, kamu gak apa-apa? Tanya Ustazah Fitri yang memperhatikannya. Enggak apa-apa kok Ustazah. Tadi buku Dijah jatuh, hehehe. Khadijah kembali berbohong agar tak ada yang mengkhawatirkannya. Ia sudah cukup membuat sahabat-sahabatnya terlibat dalam masalah, jadi ia tak mau banyak merepotkan. Namun ada sebuah rasa takut yang masih menyelinap di hatinya. Apakah wanita penjilat darah haid itu kembali untuk mengusik? Banyak sekali yang dipikirkan Khadijah, sampai tidak bisa fokus pada pelajaran. Hai, hihihi. Jantung Khadijah seolah berhenti berdetak saat sebuah kepala dengan senyuman aneh kembali muncul dari balik kepala Ustazah Fitri yang sedang menjelaskan pelajaran. Sosok itu terus mengganggunya dan sekarang bagaimana bisa dia fokus pada Ustazah Fitri jika di belakangnya ada sosok yang julid mengganggu? Hai, hihihi, Dijah, ayo main. Dijah, sini main. Aku tunggu di depan aula lu. Ayo sini. Enggak, aku gak mau pergi. Pergi kamu, pergi. Teriak Khadijah, tak tahan dengan suara-suara itu. Seketika suasana aula menjadi hening. Semua pasang mata terpaku pada Khadijah yang kini terlihat sangat takut. Dijah, kamu beneran gak apa-apa? Tanya Ustazah Fitri. Jangan mendekat, sana pergi jauh-jauh. Usirnya pada Ustazah Fitri dengan sedikit isakan. Ustazah Fitri yang kebingungan masih menghampiri Khadijah. Jangan mendekat. Sementara itu, sepanjang perjalanan dari masjid ke kobong Anissa, Khadijah hanya menunduk. Matanya tak lekang menatap jemarinya yang sibuk memainkan ujung baju bagian bawahnya. Dijah, tegur Oci dari belakang. Khadijah hanya diam. Ia sudah terlalu takut untuk melihat ke sekeliling. Sosok itu ada di mana saja. Hei Dijah, gak apa-apa? Tanya Oci meyakinkan. Gak apa-apa kok, jawabnya tanpa melihat ke arah Oci. Kamu mau ikut ke warung Burada gak? Tawar Cut mengalihkan pembicaraan. Iya, hayu. Tindakan Khadijah membuat Cut dan Oci merasa bingung. Jika ditanya pun jawabannya selalu gak apa-apa. Tapi di sisi lain, mereka khawatir jika sampai ada suatu hal buruk menimpanya. Bu, pesen nasi cikur dong, seru Oci pada Burada. Pesen berapa bungkus, Neng? 2. Dijah mau pesen gak? Iya, pesenin aja, jawabnya masih dengan menunduk. Oke, jadi pesan 3 bungkus, Bu. Loh, si Eneng yang di belakang Dijah gak dipesenin juga? Tanya Burada sambil menunjuk ke arah belakang Khadijah. Dek, sontak mata Khadijah membulat dan semakin meringis ketakutan. Si Eneng yang mana, Bu? Tanya Cut yang juga bingung karena tak ada seorang pun yang berada di belakang Khadijah. Itu bukannya. Oke, Ibu bungkusin dulu nasi cikurnya ya. Burada melenggang pergi ke dalam dapur. Burada kenapa sih? Desis Oci pada Cut. Iya, Dijah juga kenapa? Kok dari tadi nunduk gitu? Timbal Cut. Khadijah yang mendengar pertanyaan itu tak berniat untuk menjawab. Ia memilih diam sambil terus beristighfar di dalam hatinya. Nih nasi cikurnya.
Ujar Burada sambil menyodorkan sekresek bungkusan nasi cikur. Berapa bu? Tanya Oci. 15.000 neng. Kirain ada diskon. Celetuk Cut diiringi tawa kecil Oci. Belum buka diskon neng, maklum sekarang penjualan lagi sepi. Ya udah kita pergi ke Gobong ya bu. Makasih bu. Mereka hendak melangkah, tapi Burada menghentikannya. Ibu mau pinjam Hadijah bentar, gak apa-apa kan? Mau ngobrol, ucapnya. Hadijah menatap Burada, berusaha menebak hal apa yang ingin ia bicarakan. Ya udah boleh, nanti dibalikin lagi ya bu. Soalnya stok teman kayak Hadijah tuh cuma 1 di dunia, ucap Cut. Oke, silakan duduk dulu nak. Perintah Burada yang langsung dipatuhi Hadijah. Tehnya diminum dulu atuh, biar gak tegang gitu. Gak apa-apa, rumah ibu teh aman dari jeratan penjilat darah haid. Ucapan Burada mampu membuat Hadijah tercengang. Kok Burada bisa tahu tentang wanita itu? Tanya Hadijah mulai berbicara. Ibu tahu semuanya. Dan ibu bisa lihat apa yang kamu lihat. Jadi teh sebenarnya tadi sosok itu ada di belakang Dijah. Iya Dijah, dia sudah berniat buruk kepadamu. Tapi keburu lihat ibu. Wanita itu takut sama Burada ya? Tanya Dijah. Iya gitu deh. Kok bisa bu? Tanya Hadijah penuh semangat. Habisin dulu tehnya. Mending buru-buru gitu. Hadijah meneguk seluruh isi cangkir. Karena ibu punya jimat ini, ujarnya sembari menyodorkan sebuah kalung liontin berwarna merah pekat. Itu jimat apa bu? Burada menyeringai. Jimat pengusir penjilat darah haid. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Ros ya, yang sudah mengizinkan ceritanya untuk dibacakan di sini. Dan tentunya makasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini juga ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.